Ngomong masih mau. Siap. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulillah amma ba'du. Hubunge kula niki riyen sederenge pandemi niku saben dina minggu niku nggih kumpulan guru ngaji. Jadi kula keliling golek guru ngaji setiap minggu itu kita 20 sampai 40 orang teng mriki kula ajari carane ngajari ngaji nggih tiyang sepuh. Karena ternyata versi Kementerian Agama Indonesia sebagai negara muslim terbesar itu 65% dereng saged maos Quran. Dan itu tugasnya sinten, tugasnya depan apa tugasnya sinten. Nah, kula membantu mboten nyalahkan sinten-sinten, sing penting kula badhe ingin memberantas buta Quran. Cuma segmen yang saya pilih adalah segmen orang tua. Jadi usia 50 tahun ke atas yang saya ajari ngaji. Karena apa? Karena untuk usia 50 itu banyak guru ngaji yang malas ngajari. Terus juga usia 50 ke atas sudah mengatakan bahwa baca Quran itu sulit. Nah, kami mencoba menyadarkan itu karena ternyata kita punya metode yang cukup dengan 4 kali pertemuan bisa baca Quran. 4 kali itu ya bisa 4 jam, bisa 4 hari. Intinya 4 kali pertemuan insya Allah bisa, dan kami sudah meluluskan beberapa ratus mbah-mbah sih dereng maos Quran dados saged maos Quran. Lah enjang menika sing biasa nggih pengajian diganti nggih pengajian babat kemawon. Ngoten nggih. Niki segmennya mangke kula bagi dados 3. Jam 8 nganti jam 8:30 kula bare cerita kenang apa kok kula seneng ngopeni babat Banyumas. Terus sing jam 8:30 ngantos jam 8:30 niku forume panjenengan jenengan siapa kemauan pertanyaan anda kula saged mangsuli nggih kula jawab. Nek mboten saged mangsuli nggih enggak PR. Terus setengah jam berikutnya panjenengan kula badhe ajak pripun carane ben babat Banyumas niku saged sumebar teng minimal wilayah Banyumas. Maksudnya Banyumas niku nggih sanes Kabupaten Banyumas, tapi Banyumas di era ya periode Wirasaba lah. Karena Banyumas periode Majapahit ketika Raden Katuhu itu mengantar upeti ke Majapahit, itu batas baratnya itu adalah Karawang, Kutu-Kutu Karawang. Terus batas timurnya adalah Tugu Mengangkang itu Sindoro Sumbing. Jadi wilayah Banyumas yang disebut tanah Banyumas pada waktu zaman Majapahit itu adalah dari Karawang sampai ke Temanggung itu. Nah, kenapa kemudian Wirasaba itu hilang dari peredaran? Salah satunya itu adalah karena cucunya Arya Wirasaba itu, cucunya Wargowijoyo itu pindah ke Karawang. Karena dulu itu Karawang wilayahnya Banyumas. Nah, tapi periode kemudian kan menyusut sampai kemudian era sebelum dipecah oleh Belanda 1831 itu Banyumas itu ya Purbalingga, Banjar, Cilacap, Banyumas sendiri. Jadi kalau bayangkan pripun carane babat Banyumas itu dibaca oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Banyumas sebagai bahasa komunikasinya, bukan hanya dibaca oleh warga masyarakat Banyumas. Karena nanti di babat Banyumas itu diceritakan bahwa ternyata Purbalingga itu ya dulu adalah wilayahnya Kabupaten Banyumas, anaknya yang ditaruh menjadi Tumenggung Kliwon di Mergen itu. Kalau dari pembagian zaman Wirasaba, nanti kita tahu pembagian 4 itu ada Mergen, ada Wirasaba, ada Banjar Petambakan, ada Kejawa. Nah, yang ditaruh di Mergen itu adalah anaknya. Kemudian yang ditaruh di Banjar Petambakan. Nanti Banjar Petambakan di era Mangunwido Mukti dipindah dari Banjar Petambakan ke Selolembu. Kemudian ketika Belanda menguasai Banyumas, jadi kalau kita bicara Indonesia dijajah 350 tahun, Banyumas dijajah itu ya 115 memang gitu. Karena mulai dijajah itu ya sejak 1831. Setelah perang Diponegoro, ini pintere Belanda atau mungkin bodohnya keraton gitu.
perang Diponegoro itu kan perangnya Belanda memerangi Diponegoro. Karena Diponegoro minta Belanda hanya di pesisir saja, jangan masuk ke wilayah pedalaman, jangan masuk ke keraton. Sementara pada era zaman itu, keraton itu dalam babak Diponegoro dikatakan seperti kebun binatang. Jadi norma-norma agama itu sudah hilang karena datangnya Belanda. Jadi orang-orang Belanda yang berzina dengan putri-putri keraton, pangeran-pangeran keraton juga berzina dengan noni-noni Belanda. Jadi Diponegoro itu tidak ingin perbinatangan itu dipertontonkan dengan nyata di keraton. Jadi minta Belanda untuk ke pesisir, karena pesisir itu kan memang sejak perjanjian itu Belanda hanya di pesisir saja, tidak masuk ke pedalaman. Jadi Belanda itu perang dengan Diponegoro. Tapi begitu Diponegoro ditangkap dengan licik, terus Belanda itu mengkalkulasi bangkrutnya keuangan Belanda, itu minta dibayarnya itu ke Keraton Solo dan Keraton Jogja. Nah, padahal tahu keraton itu sudah tidak punya apa-apa, karena semua wilayah dikuasai oleh Belanda. Belanda itu menguasai wilayah Jawa dan kerajaan itu digaji oleh Belanda. Dan perjanjian sejak PB2, wilayah Jawa, wilayah Mataram itu diberikan kepada Belanda. Jadi Belanda itu memiliki wilayah Jawa, raja itu hanya dipinjami kekuasaan. Makanya diangkat dan diberhentikan itu bukan oleh, kalau dalam Majapahit dulu ada Sabto Dewan Tinggi itu, di zaman Belanda yang menentukan siapa yang jadi raja dan siapa yang jadi patih itu ya Belanda. Artis ya Pak Senar. Jadi begitu. Jadi Jawa itu Belanda itu perang dengan Diponegoro, tapi begitu Belanda mengkalkulasi keuangannya bangkrut, minta dibayar oleh Solo dan Jogja. Solo dan Jogja tidak punya uang. Akhirnya wilayah timur Jogja, makanya Keraton Jogja itu memberikan wilayah timur, kalau tidak salah, Kediri, Ponorogo dan sebagainya. Nah, Keraton Solo memberikan wilayah Bagelen dan Banyumas. Bagelen itu ya Purworejo, Kedul dan sebagainya. Banyumas yang tadi itu Purbalingga, Banjar, Kebumen, Cilacap, jadi wilayah itu, jadi Banyumas itu baru dijajah ya sejak 1831. Dan wilayah Banyumas kemudian dipecah menjadi kabupaten-kabupaten. Kabupaten yang ada pada waktu itu ya Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Purbalingga. Cilacap belum ada, karena Cilacap itu dulunya adalah daya luhur. Daya luhur itu bupatinya itu kemudian gila dan akhirnya dihapus, pindah ke Majenang. Dari Majenang jadi Cilacap. Jadi Cilacap itu kabupaten baru dalam Karesidenan Banyumas. Nah, orang itu sudah jarang yang tahu bahwa ini kenapa namanya Kabupaten Banyumas, tapi pusat pemerintahnya di Purwokerto. Karena memang dulu ada 2 kabupaten. Kabupaten Purwokerto itu aslinya adalah pembagian kabupaten pertama itu yang resolusi 1831 itu. Kabupaten Aji Barang, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Banjar, Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Banyumas ada di Cakrawedana, Kabupaten Purwokerto ada di Mertadireja II. Jadi pendiri kota Purwokerto itu Mertadireja II, yang makanya sekarang di Kalibogor. Kalau tidak salah 6 Oktober 1832. Pada zaman Malaysia 1936 itu Belanda itu merasa ngopeni 2 kabupaten itu sudah keteteran, pemborosan. Karena zaman Belanda itu kan yang namanya perangkat pemerintahan ada 2, perangkat pribumi, bupati, pati, wedana, demang dan sebagainya. Nah, jalur kolonial juga ada residen, wakil residen dan sebagainya. Jadi untuk satu kabupaten itu gaji dua jalur. Nah, berarti untuk 2 kabupaten Purwokerto dan Banyumas 4 jalur. Akhirnya 1 Januari 37 itu digabung, melebur. Nah, Sujiman sebagai keturunannya Mertadireja minta pindah ke Purwokerto. Jadi sependopo Sipanji dipindah dari Banyumas ke Purwokerto tahun 37. Nah, sejak itu Kabupaten Purwokerto hilang.
disebut Kabupaten Banyumas, tapi pusat pemerintahan di Purwokerto. Alasannya kenapa Sujiman pindah itu karena katanya Banyumas tidak akan mengalami kemajuan. Alasannya tidak ada jalur kereta api. Tapi sebetulnya adalah egoisme sendiri bahwa karena dia keturunan dari Bupati Purwokerto, Mertadireja II. Nah, saya akan menceritakan kenapa saya menyukai Babat Banyumas. Yang pertama begini, saya 15 tahun di Solo. 15 tahun di Solo itu saya membaca Babat Tanah Jawi tentu saja ini, Babat Demak, Babat Pajang, Babat Mataram, Babat Solo, Babat Ponorogo, Babat Blora, Babat Pati dan sebagainya. Dan saya sudah mengkalkulasi umur saya pada waktu itu hampir 40 tahun. Kalau hidup saya itu masih 25 tahun lagi, saya ingin membuat buku itu ya 25. 1 tahun 1 hitungan saya. Itu saya sudah membuat draft itu dari runtuhnya Demak sampai kemudian runtuhnya Mataram. Periode runtuhnya Demak, munculnya Pajang, terus runtuhnya Pajang sampai dengan munculnya Mataram, sampai kemudian Mataram hancur. Jalur jegraf yang saya pakai. Ada 25 buku yang sudah saya rancang, sudah saya penggal-penggal dari Babat Tanah Jawi, saya penggal-penggal. Tapi kemudian 2015 saya pulang, terus saya kok bertanya, ini saya sudah banyak baca Babat luar Banyumas, ini kok saya belum pernah baca Babat Banyumas ya? Akhirnya saya mencari, ini di mana saya bisa mendapatkan Babat Banyumas? Saya datang ke Arpusda, arsip perpustakaan daerah itu. Ternyata di sana tidak ada. Saya minta tolong ke anak-anak kampus, karena saya kan tiap hari Sabtu Minggu itu anak-anak kampus UMP, IAIN, Unsur itu suka datang ke sini, ada 24 orang yang menjadi aktivis di Banyumas. Monggo, monggo, langsung mawon nggih. Nah, niku sedaya Mak Aceh mangga napa. Nah, dari pencarian itu ke semua perpustakaan itu kok nggak ada. Akhirnya saya mencari kemana ini. Akhirnya singkat kata, 5 tahun itu saya mencari. 2014 itu saya sudah mulai mencari, dan 2019 itu baru kemudian menemukan. Jadi saya butuh 5 tahun hanya untuk mendapatkan naskah. Padahal kita tahu pengkaji Babat Banyumas hari ini adalah Profesor Sugeng, guru besar UMP. Beliau adalah mengkaji Babat Banyumas sejak pertama kali mendapatkan tahun 88, karena bapaknya itu adalah seorang bas ketoprak, salah satu pemain ketoprak bapaknya itu minta diketikkan naskah. Nah, ternyata setelah dibaca, ini Babat Banyumas ini. Setelah itu beliau mencari sampai kemudian tesis dan disertasinya itu adalah tentang Babat Banyumas. Ketika dikukuhkan menjadi guru besar UMP tahun 2010, itu beliau sudah mengumpulkan 101 naskah. Dan setelah diklasifikasi itu menjadi 65 versi. Saya dekat dengan beliau, saya mengaji, jadi saya yang saya sampaikan nanti adalah ya berkat bimbingan beliau hingga akhirnya saya bisa mengenali Babat Banyumas itu seperti apa. Nah, singkat cerita, saya itu akhirnya mencari naskah. Ternyata Babat Banyumas sekarang itu adanya di kolektor-kolektor dan pekaji. Jadi kolektor-kolektor naskah itu punya. Terus di Perpustakaan Nasional juga ada satu yang sudah diterbitkan menjadi buku. Terus di Leiden juga ada 3. Tapi yang lain itu tersebar di keturunan-keturunannya, keturunan para adipati. Nah, contohnya yang saya terjemahkan, yang Mertadireja itu adalah ditulis periode Mertadireja I ketika menjadi Bupati Banyumas. Mengapa Mertadireja I menulis Babat? Karena dia tidak punya hak untuk menjadi Bupati Banyumas. Jadi karena dia tidak punya hak, dia membuat Babat sebagai legitimasi bahwa saya adalah keturunan ini, jadi boleh untuk menduduki Bupati Banyumas. Jadi Mertadireja I itu menggantikan posisinya Yudanegara V, yang menenun Banyumas. Jadi zaman itu kan yang boleh menanam pohon itu kan hanya kerajaan. Kabupaten yang menanam pohon itu berarti kabupaten yang ingin menjadi kerajaan. Dan ternyata betul versi Babat Banyumas, Yudanegara V ketika Raffles datang minta untuk menjadi Sultan Banyumas. Karena wilayah Banyumas itu lebih luas daripada Solo.
Nah, masalah wilayah yang luas kok menginduk kepada wilayah yang kecil. Akhirnya Pak Kapolres bilang, ya sudah nanti saya bahas dengan Pak Kubono. Ternyata malah dilaporkan dan oleh Pak Kubono dipanggil. Yuda Negara dipanggil dan tidak boleh pulang. Sebetulnya ya dipecat itu. Akhirnya yang dianggap bukan anaknya Yuda Negara, tapi cucunya Yuda Negara 3, yaitu Mertadi Liza itu. Akhirnya bikin naskah Babat Mertadi Liza. Nah, saya mencari di mana, akhirnya ketemu. Nah, setelah saya ketemu 23 naskah, termasuk naskah yang versi dari Purbalingga, Mbak, itu naskah Purbalingga yang paling layak dikaji itu adalah naskahnya Sejarah Wirasaba. Tapi yang sekarang tersimpan adalah turunannya, salinannya. Naskah aslinya sudah tidak tahu kemana. Yang menulis itu salah satu keturunan dari Ngabei Wirasaba, tapi sudah menjadi Demang. Saya pertama kali menemukan itu ketika saya ziarah ke makamnya Bupati Wirasaba sama juru kunci, ada naskahnya. Terus saya cari, temu, saya datang ke yang punya, namanya Mad Marta. Saya ketuk begitu pintunya, orang di dalam itu cerita seru banget. Ketuk lagi, saya ngetuk sampai 3 kali. Ini di dalam orang lagi cerita, saya ngetuk keras kok nggak keluar. Nah, begitu saya sudah mau pulang, karena sudah 3 kali ketukan, nggak dibukakan pintu, ternyata ada ibu-ibu yang buka. Ternyata itu adalah anaknya. Jadi Mad Marta itu di usia senjanya itu bisa berhalusinasi, ngobrol sendiri seperti monolog dan seperti orang lagi cerita. Jadi saya masuk dan sudah tidak bisa komunikasi. Si pemilik naskah itu, setelah itu katanya, Pak, apa numbah nopo laras tenggu ini wonten Babat Banyumas. Ternyata pada waktu itu ada, tapi lagi dipinjam di Arbusda. Jadi saya tidak bisa melihat naskah aslinya. Selang sebulan kemudian saya diundang Arbusda Jawa Tengah untuk bicara tentang literasi. Nah, pada waktu itu saya ditemui sama orang Arbusda Purbalingga. Saya dikasih buku itu. Jadi saya tidak mendapatkan aslinya, tapi mendapatkan salinannya lagi. Jadi yang di Marta ya salinan tulisan tangan. Nah, ini sudah di scanner diterbitkan. Jadi saya dapat tulisan. Tapi itu warnanya mirip dengan naskah Mertadi Liza. Nah, akhirnya setelah saya mendapatkan 23 itu saya bingung. Ini buat apa ini? Dalam rencana hidup saya sudah punya 25 bahan novel yang setebal-tebal ini. Jadi ini saya membalik Babat Tanah Jawi, kisah timbul tenggelamnya kerajaan Demak. Jadi mulai runtuhnya Majapahit, timbulnya Demak, sampai tenggelamnya Demak. Ini saya membalik Babat Tanah Jawi. Jadi kalau dalam Babat Tanah Jawi itu Joko Tingkir adalah pahlawan, Haryo Penangsang adalah penjahat. Saya menulis ini berdasarkan versi keturunannya Penangsang. Jadi Penangsang itu ya seperti Raja Jawa. Hari ini adalah ada Penangsang 17. Jadi kalau di Raja Jawa itu ada Pakubono 1, 2, 3 sampai 13, di Jogja ada Hamengkubuwono 1, 2, 3 sampai dengan 10. Penangsang itu sampai hari ini sudah ada Penangsang 17. Karena Penangsang versi Babat Tanah Jawi itu kan ditombak oleh Sutowijoyo, mati di Bengawan Sore. Tapi versinya keluarga yang mati dibunuh di Bengawan Sore oleh Sutowijoyo adalah muridnya Sunan Kudus yang dimiripkan menjadi Penangsang. Jadi kenapa Penangsang yang versi Babat Tanah Jawi ditombak itu tengah malam oleh Sutowijoyo, biar penyamaran itu tidak ketahuan. Jadi ketika ditantang oleh Sutowijoyo itu, Penangsang palsu itu ngundur-undur waktu sampai malam, biar tidak ketahuan bahwa sebetulnya itu bukan Penangsang. Penangsangnya sendiri disuruh pulang ke tanah leluhurnya. Jadi Sunan Kudus bilang Demak itu adalah peninggalan Raden Patah. Tapi sebelum Raden Patah ke Jawa, sebetulnya berhak atas tahta Palembang peninggalannya siapa? Bupati Palembang. Aduh, kami lupa. Jadi kamu sama-sama menjaga, sudah dibagi 2 saja. Yang Demak biar diurus oleh Joko Tingkir. Nah, kamu ke Palembang untuk ngurusi peninggalan Raden Patah yang di sana. Akhirnya Kesultanan Palembang dalam Babat Palembang itu diceritakan didirikan oleh 14 pelarian dari Jepang. Nah, Penangsang di sana ganti nama
menjadi Ratu Sahibul, dan sampai hari ini makamnya ada di Jembatan itu lupa. Terus 6 anaknya ada, 2 istrinya ada, meninggal di usia 90 tahun. Dan yang saya tulis adalah versi keluarga Penangsang untuk membahas babat tanah Jawi dari sudut orang kalah. Karena sejarah itu kan selalu ditulis oleh yang menang. Jadi karena Penangsang kalah, dia harus salah. Jadi dalam kekuasaan itu ada teori begitu. Yang kalah harus menjadi pihak yang salah. Yang menang meskipun salah, Joko Tingkir kan tidak punya hak atas Tata Demak karena dia itu hanya menantu. Sementara Penangsang adalah cucu langsung. Nah, 5 buku ini saya tulis berdasarkan penuturan keturunan Penangsang. Jadi saya seperti juru bicara keluarga Penangsang, dan ternyata saya tidak pernah menyangka bahwa hanya sekedar ngulik-ngulik Penangsang saya bisa menulis sedemikian tebal. Ini sekitar 600 halaman, buku ke-1, terus ini buku kedua, ini buku ketiga, ini buku keempat, ini buku kelima, ini 800 halaman. Sekadar novel saja sebegitunya. Tapi meskipun ini novel, saya berani jamin bahwa mungkin 80% itu fakta. Yang 20% itu fiktifnya saja. Karena saya mengkaji betul tentang, contohnya begini, kenapa dari jilid ke-4 sampai ke-5 saya butuh waktu 3 tahun? Karena saya bertanya, ini Joko Tingkir lahirnya di Pengging. Kenapa di Pengging tidak ada makamnya? Joko Tingkir itu disebut Joko Tingkir, pemuda dari Tingkir. Kenapa di Tingkir juga tidak ada makamnya? Terus Joko Tingkir adalah Sultan Demak. Di Demak kenapa nggak ada makamnya? Joko Tingkir adalah yang memindah Demak ke Pajang. Kenapa di Pajang tidak ada makamnya? Aneh sekali. Akhirnya saya bertanya, di mana makam Joko Tingkir? Sosok yang begitu terkenal di Jawa, makamnya itu tersembunyi di Sragen. Ngapain di Sragen ini? Nah, ternyata Joko Tingkir itu dimakamkan bersama dengan ayah ibunya. Jadi Ki Ageng Pengging itu dalam babat tanah Jawi itu kan suruh dibunuh oleh Sunan Kudus. Ternyata Sunan Kudus itu politisi ulung, suruh dibunuh agar tidak mengembangkan ajarannya Syekh Judinar. Tapi ternyata terjadi negosiasi. Sunan Kudus bilang, saya disuruh bunuh kamu, tapi saya tidak ingin membunuh orang, tidak ingin menumpahkan darah. Jadi saya bunuh namamu saja. Jadi Ki Ageng Pengging dibunuh namanya. Nah, kemudian Ki Ageng Pengging suruh ganti nama. Silahkan kamu pilih nama apa saja, yang penting jangan di Pengging, jangan bernama Ki Ageng Pengging lagi. Akhirnya Ki Ageng Pengging bilang, saya butuh anakku jadi raja. Jadi saya menggunakan nama Ki Ageng Butuh. Jadi Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Pengging itu satu nama, satu orang. Tapi kemudian karena Butuh jadi raja, itulah, meskipun Penangsang itu adalah muridnya Sunan Kudus, tapi karena terjadi negosiasi dengan Ki Ageng Pengging, yang dianggap jadi sultan itu bukan muridnya, bukan Penangsang, tapi Joko Tingkir yang dijadikan. Jadi yang menjadikan Joko Tingkir menjadi Sultan Demak itu Sunan Kudus. Tapi Sunan Kudus merelakan dirinya hitam dalam sejarah babat tanah Jawi, seolah-olah dia adalah muridnya gurunya Penangsang dan tidak pro dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah muridnya Sunan Kalijogo. Jadi hebatnya seorang politisi Sunan Kudus itu begitu, tidak ingin terjadi tutupan darah. Termasuk ketika Joko Tingkir ingin membunuh Penangsang pun kan Penangsang suruh pergi dari tanah Jawa. Tidak ada pertumpahan darah dalam pergolakan politik di Jawa oleh seorang ulama yang bernama Sunan Kudus yang menurut saya itu luar biasa. Nah, setelah saya menemukan 23 naskah babat tanah Jawi, apa mau saya bikin novel lagi ya seperti Penangsang? Makanya sampai kemudian saya dapat wangsit, diterjemahkan dulu saja. Jadi naskah babat Banyumas itu kan bentuknya kan Gono Coroko. Itu ditulis tahun 1824. Kalau betul ya, kalau tidak betul ya berarti ketika Mertadiraja diangkat itu 1816. Jadi
1816 itu Mertadirejan, Babad Banyumas Mertadirejan. Kalau Babad Banyumas Wiryatmaja itu 1898. Nah, ini Honot Soroko. Siapa yang hari ini anak muda, anak saya saja nggak bisa. Wong saya juga masih terbata-bata. Oh, itu luar biasa. Nanti berarti bantu saya untuk nulis. Iya. Jadi langka sekali seperti Mbak Adia. Akhirnya saya latinkan itu dari Honot Soroko, dilatinkan. Cuma saya pikir ini sudah dilatinkan untuk Babad Banyumas kan mau copat. Siapa lagi yang bisa membaca ini? Lah mau copat itu ada 23 lagu yang dipakai untuk 116 bait. Jadi akhirnya saya berpikiran ya sudah, saya kerja lagi aja. Setelah melatinkan saya Indonesiakan. Nah, akhirnya tahun 2020 itu saya pamit kepada istri, saya mau tidak bekerja setahun. Jadi kalau kalian melihat ada kegilaan, ya inilah kegilaan. Seorang kepala keluarga yang minta izin kepada istrinya untuk tidak mencari nafkah selama setahun. Jadi Januari sampai dengan April 4 bulan itu saya yang melatinkan, saya yang menerjemahkan. Jadi saya butuh 4 bulan untuk mengindonesiakan naskah Mertadirejan. Nah setelah jadi saya tawarkan kemana-mana. Ini buat saya dibantu, dicetakkan. Ternyata saya tidak menemukan orang yang berjodoh untuk mau membantu mencetakkan. Akhirnya ya sudahlah, saya cetak sendiri. Akhirnya buku Babad Banyumas Wiryatmaja kemudian saya cetak sendiri dengan kondisi yang seadanya karena bukan penerbit mayor. Ini saya terbitkan, saya pasarkan sendiri juga. Siapa yang mau beli ya silahkan pesan. Saya jual 300.000 buku ini. Kalkulasinya bagi orang yang tidak suka itu mahal sekali 300 itu. Tapi bagi orang yang suka, kayak teman-teman dosen institut itu FIB itu 22 orang ya alhamdulillah beli semua. Salah satunya saya kasih itu ya. Jadi pada waktu launching itu buku saya dibeli 50 buku oleh Hasim. Nah itu saya bagikan ke sekolah-sekolah, salah satunya SMP 4 Banyumas. Hitungan apa kenapa saya ini memberi harga 300? Karena yang pertama begini, harga 300 itu ini biaya produksi kan 100.000. Jadi kalau ada orang satu yang beli, saya bisa bikin lagi satu. Terus saya bisa memberi uang istri 100. Jadi sudah 200 ya. Nah terus biaya kirim itu kan kita masalah saya. Jadi saya menyiapkan biaya kirim kalau jauh dia 25, 30, 35, saya anggar 50. Nah, saya punya sisa 50 untuk berkeliling lagi ke tempat-tempat yang ditulis dalam babad. Jadi kan saya tidak mungkin minta istri lagi untuk sangu, karena yang namanya keliling itu yang pertama kan butuh transport, yang kedua harus ngasih ke juru kunci gitu ya. Jadi akhirnya setelah ini laku, saya nabung itu 50-50, kemudian saya keliling dan akhirnya saya bisa menuliskan 5 jilid buku ini. Ini 5 jilid buku ini itu adalah semua nama yang ada di dalam babad, semua tempat yang ada di dalam babad, saya jelaskan. Karena orang yang baru membaca babad itu bingung, ini siapa? Terus ini ngapain disebut? Terus tempatnya, ini sekarang di mana tempatnya? Nah, akhirnya saya susun. Hasil kelilingan ke makam-makam itu ternyata menjadi naskahnya itu 800 naskah, 800 halaman. Mau saya bikin satu buku kok tebel banget, mau saya bikin 2 kayak tebelannya saya bikin 5 dengan sub-sub yang saya bagi-bagi. Ada Wirasaba, ada Banyumas, ada keturunan Kanoman, ada keturunan Kasepuhan, ada Adipati Merapat, dan jejak-jejaknya. Jadi dari penjualan buku yang meskipun tidak laris-laris amat, tapi bisa membiayai saya hidup, membiayai saya keliling ke makam, dan akhirnya rencana saya untuk membuat serial Babad Banyumas, insya Allah mulai bertahap terwujud. Jadi saya akan memasyarakatkan Babad Banyumas dengan memberikan bahan bacaan kepada anak-anak dari usia PAUD sampai kemudian usia dewasa. Jadi usia PAUD ada bukunya, usia SD, usia TK ada bukunya,
usia SD kelas 1, 2, 3 ada bukunya, kelas 4, 5, 6 ada bukunya, kelas SMP ada bukunya, kelas SMA ada bukunya, mahasiswa ada bukunya, terus kelas dewasa juga ada bukunya. Nah, buku ini saya bayangkan dibaca oleh usia-usia 30 tahun ke atas. Kenapa saya memberikan harga mahal? Karena saya pikir ya usia-usia segitu mampu lah untuk beli buku seharga 300. Kalau versinya Eka Budianta ketika kemarin saya diundang untuk menjadi pembicara di Hari Pustaka Dunia, dia bilang ini lebih murah dibanding buku-buku terbitan luar negeri ya. Ya pasti ya.